Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kalau kita mendengar kalimat pertama, bagiku hidup adalah Kristus, mungkin itu hal yang umum, hal yang biasa. Ya, bahkan hampir semua sepakat, semua anak-anak Tuhan sepakat bahwa hidup kita adalah bagi Kristus. Namun kalau kita melihat di dalam kalimat yang kedua, ya, kalimat ini tentu mengandung pertanyaan. Ya, di mana dikatakan mati adalah keuntungan. Dua hal ini yang tertulis di dalam Filipi pasal 1 itu merupakan satu paket. Jadi ketika seseorang hidupnya berserah kepada Yesus, maka hidupnya tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ya. Karena apa? Hidupnya sudah menjadi milik Kristus. Ya. Hatinya tidak terpaut lagi kepada dunia. Ya. Hatinya hanya terpaut kepada Kristus. Sehingga hatinya tidak tertinggal di dunia ketika dia harus menghadapi segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ya. Nah, kenapa seseorang mengalami ketakutan? Karena hatinya masih terpaut kepada dunia ini. Ya, beberapa tahun yang lalu ada sebuah ajaran yang populer yang dinamakan teologi kemakmuran. Ya, ajaran yang mengagungkan kemakmuran dalam tanda kutip secara lahiriah. Ajaran ini katakan ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka orang itu akan diberkati dalam tanda kutip. Ya, diberkati secara lahiriah. Ya, sehingga banyak orang yang tertarik dengan ajaran ini. Ya, tanpa disadari atau mungkin disadari juga, ya, orang yang menganut ajaran teologi kemakmuran itu, ya, fokusnya bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada berkat materi. Tuhan Yesus tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Ya, ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan hanya kalangan orang biasa, tetapi orang kaya. Ada pejabat, ya. Dan itu bukan ukuran. Nah, yang menjadi ukuran adalah ketika seseorang hatinya terpaut kepada materi. Ya. Hatinya fokus untuk dirinya sendiri. Tuhan menginginkan supaya kita jangan sampai hati kita terpaut kepada kekayaan dunia ini, ya. Kalau kita diberkati oleh Tuhan secara materi, itu bukan dijadikan sebagai tujuan utama, ya. Berkat materi adalah sarana yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, sebab itu orang yang hidupnya terpaut kepada Kristus tidak menjadi orang yang kikir, ya, tidak menjadi orang yang egois, tetapi hatinya selalu cenderung terpaut kepada Kristus dan bagaimana caranya supaya dia dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, karena apa? Hatinya sudah tidak terpaut lagi kepada dunia. Ya, dunia menjadi sarana, bukan menjadi tujuan utama di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, ketika dia harus berhadapan dengan maut sekalipun, ya, tidak dikuasai oleh ketakutan. Ya. Orang yang hidup berserah kepada Yesus, dia akan siap menghadapi segala sesuatu. Ya, tetapi sekali lagi bukan bertindak konyol. Ya, ada orang yang bertindak konyol, di mana beberapa
waktu yang lalu ketika awal-awal virus corona ini melanda Indonesia, ada orang-orang yang punya statement, gak usah takut, ya, tetap beribadah, kumpul bersama-sama, Tuhan kita penolong. Ya, saya katakan itu adalah tindakan yang konyol. Kita juga harus bijak dalam menyikapi hal ini. Ya. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan sendiri katakan, orang bijak ketika melihat di depannya ada sesuatu yang bisa mencelakakan, dia bukan main terobos saja, ya, dia akan bertindak dengan bijaksana. Tetapi kalau itu harus terjadi dan tidak dapat dihindari, kita harus berhadapan dengan maut karena Kristus, mau tidak mau, ya, kita harus siap. Ya, andai kata Tuhan izinkan negara ini berubah, ya, kita tahu saat-saat ini ada satu gerakan yang berusaha untuk merubah NKRI dengan syariah, dengan gerakan khilafah. Ya, kita berdoa supaya Indonesia ini tetap bertahan, bahkan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Tapi andai kata itu pun terjadi, kita harus siap sedia. Ya. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan mati adalah keuntungan. Ya. Tetapi bukan berarti kita juga seperti orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda. Oh, saya tidak takut mati, saya siap perang, ya, saya siap membunuh atau dibunuh. Ya, kita beda. Kita bukan siap membunuh dan dibunuh, tetapi kita siap mengasihi, siap untuk memberkati. Ya, tidak ada kamus, tidak ada ajaran di dalam Alkitab, dalam ajaran Yesus yang mengajarkan untuk membunuh dan dibunuh. Ya, tetapi kita diajar untuk mengasihi, bahkan mendoakan musuh kita. Ketika kita masih ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan, kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, karena setiap orang punya porsi yang berbeda, punya waktu yang berbeda. Tetapi selama masih ada kesempatan, biarlah hidup kita bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dengan apa yang dapat kita kerjakan, dengan apa yang dapat kita persembahkan, ya, entah dengan mulut kita, dengan harta kita, ya, dengan segenap kehidupan kita, apa yang ada pada kita betul-betul digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, kalau kita fokus kepada dunia, tentu kita menjadi orang Kristen yang paling malang, itu kata Alkitab. Ya, karena apa? Ya, kita tidak berbeda dengan orang dunia yang lain yang hanya mikir harta kekayaan saja. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19 kita membaca, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pengharapan kita bukan di dunia ini, tetapi pengharapan kita adalah di dalam kerajaan sorga yang kekal, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti bagaimana kita harus hidup. Ya. Memanfaatkan kesempatan, waktu yang Tuhan berikan saat ini. Kita mendengar saat-saat ini banyak terjadi bencana, gempa, dan segala macam. Ya. Dan itu merupakan tanda bahwa dunia tidak lama lagi. Sebab itu, biarlah kita sekarang mulai memikirkan bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi mulai fokus bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.